Nah, di sini ada data pemesanan ya. Kita disuruh cari nama customer, domisili, dan nama pengiriman. Dan kemudian di sini ada dua tabel bantu data referensi yang berbentuk vertikal dan juga horizontal ya, menyamping seperti ini. Nah, yang pertama kita mencari nama customer nih ya, nama customer. Kita lihat dulu nih, tabelnya berbentuk vertikal atau horizontal. Karena dia ke bawah berarti vertikal ya teman-teman. Karena dia vertikal, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup seperti ini. Kemudian karena kita mencari datanya yang kedua ini, jadi kita klik B2, kemudian titik koma A14 ya, A14 kita cari A14 ya, maksudnya seperti ini, dari A14 sampai dengan D26, sampai dengan sini ya teman-teman. Oke, kemudian titik koma 2 titik koma false seperti ini teman-teman. Terus tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini jelas Fiona ya. Apakah benar 106 Fiona? Kita lihat di sini 106 Fiona benar ya teman-teman. Nah, terus ini tuh sebenarnya bisa kita copy teman-teman, tapi kalau misalnya kita copy datanya itu jadi kegeser gitu, rumusnya jadi kegeser. Misal ini kan Juna tuh nah B6 A18 D29, nah jadi dia kegeser gitu loh. Nah, supaya gimana cara supaya nggak kegeser? Supaya nggak kegeser, kita itu menggunakan absolute average. Itu yang kalau misalnya kita ketahui kayak logo dolar ya, seperti ini. Jadi kita kunci di antara A dan D ini supaya nggak kemana-mana gitu ketika kita copy gitu teman-teman. Nah, kita pakai, nah seperti ini ya teman-teman. Terus kita enter aja. Nah, terus pas ketika kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah, nah jadi dia kekunci gitu teman-teman. Yang berubah hanya B-nya aja. Nah, seperti itu teman-teman untuk penggunaan absolute average. Kemudian untuk domisili itu berarti sama ya, vertikal juga ya. Nah, berarti rumusnya kurang lebih sama aja, sama dengan VLOOKUP buka kurung B2, karena kita sedang mencari datanya ini yang pertama kan ya, karena satu baris B2, kemudian titik koma kita blok lagi dari A14 sampai D25, kemudian titik koma 4 titik koma false. Seperti ini teman-teman. Terus kita tutup kurung. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, kita pakai absolute average supaya dia waktu di copy datanya nggak kegeser, rumusnya nggak kegeser gitu maksudnya. Oke, terus di enter aja. Benar ya ini teman-teman, Fiona Palembang, apakah benar? Benar ya teman-teman. Nah, terus kita copy aja ke bawah seperti ini, kita copy. Nah, jadi otomatis dia kekunci ya. Oke, terus untuk lama pengiriman ini kan horizontal ya bentuknya. Jadi karena dia horizontal, kita nggak pakai V tapi pakai H, horizontal gitu teman-teman. Pengiriman berarti kita pakai H lookup buka kurung D2. Nah, karena kita mencari dari domisili ya, ini kan dari domisili nih, dari kota nih, D2, kemudian titik koma, kita blok lagi dari A14 sampai D25, kemudian titik koma 2 titik koma lagi false. Nah, apa sih fungsi false di sini? Fungsi false di sini adalah agar memastikan data yang dicari tepat sama gitu teman-teman. Nah, apakah sudah benar? 28 sebentar ya teman-teman. 28 sebenarnya ini salah teman-teman, kita ganti ya, ini salah sepertinya. D2 B28
sampai E29, B28. Oh ini teman-teman, nah harusnya ini yang kita blok itu ini. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kita langsung enter aja di sini, enter. Nah jadi 2 hari, bener ya teman-teman, Palembang 2 hari. Kita lihat di sini Palembang 2 hari lama pengirimannya. Nah kemudian seperti yang tadi, agar supaya rumusnya nggak kegeser-geser, kita menggunakan absolute average ya, kayak logo dolar seperti ini di tiap huruf yang mau kita kunci gitu teman-teman. Nah kita enter aja, terus kita copy ke bawah. Nah seperti itu teman-teman.